ketika Don Corleone itu sudah tidak lagi berkuasa, tapi dia bilang ke anak buahnya, kita memang sudah tidak berkuasa, tetapi kita tetap menguasai. Sudah tidak berkuasa, tapi tetap menguasai. Itulah yang terjadi pada pertemuan Solo. Dia sudah tidak lagi berkuasa, tapi kenapa tetap menguasai? Nah, jadi ini yang menjadi pertanyaan. Ada apa dengan Prabowo? Itu yang patut kita hati. Jadi kita di sini bukan untuk menjatuhkan Prabowo. Jangan, karena kalau dia dijatuhkan, kesenangan si Fufu Fafa itu, ya, itu yang dia tunggu. Tapi rasanya kalau kita tidak panggil Roy Suryo, maka pertunjukan kurang sempurna. Sekali lagi, Roy Suryo. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufu Fafa masuk penjara. Ya, kali ini saya memang berbaju wayang, tapi tidak main wayang, karena nanti bosen bentar-bentar main wayang, Mas. Nah, saya ingin cerita tentang filosofi acara hari ini. AADP atau A2DP. Ada apa dengan Prabowo? Nah, kalau disingkat tuh A2DP. Mengambil, ini kreatif sekali ini gambarnya, mengambil dari film AADC, Ada Apa Dengan Cinta, disingkat A2DC. Soalnya singkatan ini menarik. Kalau singkatan ini A2DC, itu sebenarnya singkatan yang lain adalah H2C. H2C itu harap-harap cemas. Ini harap-harap cemas, tapi bukan H2SO4. Kalau H2SO4 itu asam sulfat, Samsul itu. Nah, jadi aslinya film AADC ini gambarnya yang jadi Samsul itu Dian Sastro, Nicholas Saputra. Kemudian Pak Prabowo itu Dian Sastro. Film ini dibuat tahun 2002 ya, dengan pemeran tadi ya, Dian Sastro sama Nicholas Saputra. Nah, yang menarik apa? 30 tahun sebelumnya, jadi tahun 72 tadi, ada film yang sebenarnya ada hubungannya dengan AADP ini, yaitu film judulnya Godfather. Nah, pemerannya adalah Al Pacino dan saya harus kembali ke sini, kata Mas Refli, nanti dimarahi kalau nggak kembali ke titik sini. Nah, jadi ada yang menarik dalam film The Godfather ini. Orangnya kayak gini nih, sama pakai, jadi Mas Refli itu sama kayak ini, pakai topi yang sama, ya. Nah, apa yang terjadi sekarang itu mirip Don Corleone. Don Corleone itu orang ini yang ada dalam film The Godfather. Jadi ceritanya dalam Godfather itu dia adalah mafia, ya, mafia dari Italia, tapi hidupnya di New York tahun 44 sampai dengan akhir tahun 50, ya, jadi tahun 49. Dia sudah hampir kehilangan kuasanya, tapi ada satu frasa, ada satu kalimat dalam film Godfather ini yang menarik sekali. Sama dengan ada kalimat dalam film
ada apa dengan cinta itu yang menarik. Kalau ada apa dengan cinta, itu kalimat yang menarik adalah ketika si Dian Sastro itu mengucap pada Nicholas Saputra. Kalimatnya adalah kamu itu jahat, Rangga. Nah, sama di film ini juga ada yang jahat, yaitu apa? Ketika Don Corleone itu sudah tidak lagi berkuasa, tapi dia bilang ke anak buahnya, kita memang sudah tidak berkuasa, tetapi kita tetap menguasai. Sudah tidak berkuasa, tapi tetap menguasai. Itulah yang terjadi pada pertemuan Solo. Dia sudah tidak lagi berkuasa, tapi kenapa tetap menguasai? Nah, jadi ini yang menjadi pertanyaan. Ada apa dengan Prabowo? Itu yang patut kita adil. Jadi kita di sini bukan untuk menjatuhkan Prabowo, jangan. Karena kalau dia dijatuhkan, kesenangan si Fufu Fafa itu, ya, itu yang dia tunggu. Sama seperti kemarin, sebelum berangkat, dia sudah mau digadang-gadang akan menggantikan posisi sebagai presiden in acting, gitu ya, acting presiden. Tapi ternyata Prabowo tahu tidak. Jadi kemarin Pak Prabowo bilang pada menteri-menterinya, kalau ada apa-apa langsung saya. Kalau ada apa-apa langsung telepon saya. Lah apa gunanya wakil presiden? Iya toh? Bangsa Indonesia rugi besar. Gaji dia ketika presidennya kunjungan 17 hari ke luar negeri, ternyata kalau ada apa-apa langsung ke presiden. Berarti apa? Ini yang harus kita dukung ke Pak Prabowo. Sadarkan Prabowo, setuju? Bahwa itu yang dilakukan. Jadi kalau tadi Habib tadi mengatakan macan atau kucing, buat kembali Prabowo menjadi macan. Jangan biarkan dia jadi kucing gitu ya. Jangan, buat macan kembali. Karena kalau tidak hati-hati, maka memang benar ada apa dengan Prabowo itu bisa ada apa-apa dengan Prabowo. Jadi bisa A3P, ada apa-apa dengan Prabowo. Itu harus kita jaga. Soalnya apa saja bisa dia lakukan. Maka tadi berkali-kali kita nyanyi, itu ada maksudnya. Jangan sampai isu soal Fufu Fafa itu lenyap. Terakhir kan menarik, saya mentaskan wayang itu ketika congor istana, yaitu si Bas ya, sekarang lagi gamang dia. Karena apa? Dia sudah dipindahkan ke Kementerian Koperasi, tetapi ternyata Kementerian Koperasinya 11 tahun yang lalu itu justru pesen catering di tempatnya Cilipari. Dan si Fufu Fafa nulis di situ, terima kasih sudah pesan di tempat saya. Nah, berarti kan persis. Nah, sekarang kita tunggu satu persatu. Target paling dekat adalah apa? Orang-orang yang ada di seputarnya itu dijatuhkan dulu. Yang pertama yang kalau mau ke target ini adalah target itu, tapi pasti butuh waktu ya, meskipun itu tidak lama, saya yakin tidak lama. Tetapi target yang paling dekat adalah si pemimpin organisasi yang namanya organisasi yaitu adalah judi online ya. Jadi judi online itu kan ada pro judi online ya toh. Jangan disingkat. Saya hanya menyebutkan loh, yang nyingkat siapa ya toh. Jadi pemimpin organisasi pro judi online ini yang harus disikat dulu. Jadi kita ingatkan Pak Prabowo bahwa orang ini berbahaya, pembantunya yang satu ini. Dia kena, dia nanti akan ketahuan uang judi online-nya itu kemana. Apakah uang judi online itu akan juga terus atau mendukung kegiatan-kegiatan mafia ini. Nah, itu nanti ada hubungannya. Maka teman-teman sekalian, saya mengajak, kalau ada yang sekarang misalnya, oh kita tantang Pak Prabowo, jangan. Justru dengan ada apa dengan Pak Prabowo ini, ya kita harus kuatkan dia dan kita tetap ganyang Fufu Fafa. Setuju?
Nah, jadi Prabowo yes, Fufu Fafa no. Saya akhiri dengan lagu yang diciptakan oleh Mas Refli, yaitu rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufu Fafa masuk penjara. Nah, terima kasih. Wayangnya lain waktu, nanti ada cerita soal wayang. Saya baru sadar ternyata ini betul-betul Godfather. Tapi bukan Don Corleone, ini Don Mulyono. Don Mulyono. Lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Dilo Pak Said Didu. Sorry Pak Said Didu nggak lihat tuh, lagi baca sibuk. Pak Said Didu, assalamualaikum Pak Roy Suryo dan semuanya. Saya Dr. Yulia Satari. Sebetulnya saya udah meninggalkan dunia kedokteran, tapi saya masih bisa sisa-sisa ilmu itu mungkin saya masih bisa lakukan untuk beberapa solusi alternatif, beberapa kasus besar. Mudah-mudahan betul itu kasus besar. Pertama, tadi saya lihat dua dokter sejawat saya yang senior dan yang pejuang juga, hampir senior betul. Ya, untuk Pak Ustadz Alatas, Pak Ustadz Pak Habib, saya tadi sudah mengatakan tentang KM 50. Sebagai dokter, saya tahu bahwa untuk menyelesaikan yang utama dilakukan otopsi ulang, betul nggak dok? Otopsi ulang untuk diagnosa kematiannya, bahwa itu tahu betul-betul pelanggaran HAM karena dibebaskan si pembunuhnya. Karena apa? Hasil diagnosa pertama itu mungkin tidak meyakinkan, dan setahu saya keluarganya itu tidak diajak ikut serta atau apa begitu. Jadi kalau mungkin Pak Dokter sejawat saya memberikan tambahan asupan, silahkan. Bahwa menurut pendapat saya otopsi ulang itu dilakukan kalau mau diselesaikan ada penyebab utama, diagnosa kematian penyebab utama bahwa mereka memang betul-betul dilanggar HAM berat atau dilanggar HAM-nya dengan cara pelanggaran HAM berat. Begitu Ustadz Pak Habib. Kalau misalnya itu bisa dilakukan, maka kita bisa menuntut sebagai pelanggaran HAM berat. Tapi kalau misalnya nggak dilakukan, agak sulit. Walaupun diagnosa ulang, autopsi ulang pada kejadian yang sudah lama. Oh, soalnya itu Pak Ustadz nggak kelihatan Pak Habib. Jadi, ya baik, terima kasih. Kalau tanpa diagnosa kematian untuk otopsi ulang bahwa itu pelanggaran HAM berat, maka agak sulit dibuktikan di muka sidang pengadilan. Kalau misalnya keluarganya tidak berkenan, yang saya pernah coba, keluarganya mungkin tidak berkenan, memang agak sulit untuk menang di pengadilan. Jadi terserah hitung manfaat mudaratnya, karena ada salah satu alternatif. Dalam Islam dikatakan bahwa kita membalas secara setimpal, hidung dengan hidung, ya, pipi dengan pipi, itu boleh. Jadi kita minta hukuman mati atau qisas kepada para penjahat kebiadaban itu untuk pelanggaran HAM 50 boleh dilakukan. Tapi bila kita mau islah, damai dengan fidyah atau tanpa fidyah, itu juga satu solusi. Kalau misalnya itu yang saya tawarkan Pak Jenderal kepada Pak Presiden, Pak Prabowo, bahwa ada satu solusi. Kalau misalnya memang disetujui, saya sudah bicara dengan Putri Sulung Pak Habib, kalau disetujui islah, damai dengan bayar fidyah bagi anak-anak korban, cucu-cucu korban, bahwa mereka sekolah sampai selesai misalnya. Kemudian ada pembayaran kerugian daripada ya kita ikhlasan misalnya dengan berat hati ada terjadi kejadian seperti itu dengan janji Allah akan masuk surga para korban pejuang itu, maka itu adalah salah satu solusi. Dengan permintaan dari Najwa, dari Aida putra Pak Habib, ada pengakuan pelanggaran HAM berat, bahwa jangan kita islah seolah-olah tidak ada pelanggaran HAM berat, begitu Pak Jenderal. Ada pengakuan dari pelanggaran HAM berat terhadap KM 50, lalu islah dan lakukan islah nasional. Kalau bisa di tahun 98 sampai sekarang oleh pemerintah maupun oleh kekayaan Prabowo. Yang salah hanya Prabowo misalnya, ya dibayar sama uangnya Prabowo supaya masuk surga dia, ya kan? Nah jadi misalnya itu islah nasional yang dilakukan adalah salah satu solusi dari pelanggaran HAM berat dan KM 50, khususnya KM 50. Ada pengakuan. Lalu yang kedua tentang Fufu Fafa Pak Roy. Fufu Fafa, saya ada dengar kabar kabur katanya Pak Presiden mau mendiamkan saja. Kita catat itu, kita hanya catat saja. Tapi ada berkatakan enggak, Bapak akan lakukan pemakzulan pula pada saatnya kalau memang Fufu Fafa itu
kemampuan kapabilitasnya tidak terjamin untuk menjadi pimpinan di negara ini. Seperti saat ini Presiden Prabowo ke Cina lagi. Kita ingin tahu ada apa dengan Prabowo. Sebelum dia jadi presiden dia ke Cina, sekarang ke negeri Cina lagi. Ada apa Pak Jenderal? Kita pertanyakan itu. Nah, kalau sampai misalnya dia ditakuti tadi, diancam akan dibocorkan beberapa hal yang kita tidak tahu, rahasia, ya kita kira-kira aja kan, kira-kira ada ini, ada itu, ada saya. Tetapi kita sebagai rakyat sekarang melawan negeri Cina yang ingin menguasai negara kita. Contohnya yang baik dari Pak Prabowo kita dukung, yang jelek kita protes atau kita kritisi ya Pak. Bapak-bapak akan dari Bandung. Misalnya beliau tidak berubah dalam 3-6 bulan ini, kita impeach, kita lawan. Kedua, kalau misalnya tidak melakukan 100% kesalahan, karena dalam PIK 2 beliau mengatakan bahwa sikap beliau melarang adanya eksklusivisme dalam suatu pemukiman dan tidak boleh ada negara dalam negara, itu adalah sikap beliau yang bagus. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan. Kalau saya, ya ada yang oposisi saya hargai, yang mendukung saya hargai. Saya yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Saya mau melihat 3-6 bulan dulu bagaimana, karena ada hal yang positif juga yang kita lakukan, yang kita lihat. Jadi mungkin sikap kami, mungkin ada beberapa hal yang tidak setuju dengan sikap alternatif solusi saya. Pak Said Didu mungkin gak begitu setuju, atau Pak Jenderal Narko juga mungkin belum begitu oke. Saya ingin mengatakan salah satu solusi saya Pak di PIK 2 adalah begini. Karena Pak Prabowo bersikap tegas tidak boleh ada negara dalam negara dan tidak boleh ada eksklusivitas dalam satu pemikiran, itu contohnya adalah di PIK 2. PIK 2 itu sudah benar-benar akan menuju negara dalam negara pada saat 10 tahun lagi mungkin, dan itu tidak boleh sebagai kekuatan pertahanan negara. Yang saya usulkan Pak Jenderal adalah kemarin tuh ada solusi dalam silaturahmi dialog nasional tentang PIK 2, bahwa hentikan, yang penting hentikan dulu tentang PSN PIK 2. Kami setuju semua sebagai benar-benar hentikan. Setelah dihentikan mau diapain? Ada yang mengatakan kembalikan kepada rakyat Banten, setuju. Kemudian yang salah satu yang saya sampaikan menjadi wilayah pertahanan keamanan negara Pak, karena tadi dikatakan oleh dalam pembicaraan kita tadi bahwa kekuatan satu negara adalah bila menguasai wilayah. Jadi kalau kita bisa menang lawan oligarki, kita mendukung sikap Pak Prabowo untuk tidak boleh ada negara dalam negara, kita berjuang, rakyat mendukung, itu mungkin diharapkan oleh Bapak PDIP tadi, kita yang berjuang. Nanti Pak Bowo tapi harus berani juga Pak Bowo menghentikan itu, seperti contohnya Pak Anies di reklamasi. Kalau misalnya dia melanggar undang-undang, dia mematok-matok, kemudian membahayakan ancaman negara, mungkin PIK 2 saat ini belum sampai ke sana, tapi dia akan meluas dan sudah dikuasai, sudah dibeli sampai Banten dengan perluasan lebih besar daripada Singapura, Pak. Jadi itu bisa dibikin landasan pangkalan militer, ataukah pangkalan militer apapun, ataukah pertahanan keamanan yang lainnya, bisa untuk rumah orang-orang Banten yang tergusur, bisa untuk rumah para TNI sehingga tidak dekat dengan pangkalannya. Begitu yang ingin saya sampaikan Pak. Terima kasih. Saya kira itu tiga solusi untuk negara kita yang besar-besar. Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu saya bicara masalah Prabowo macan atau kucing. Akhirnya ramai di masyarakat media sosial. Nah, ini sebetulnya adalah merupakan tantangan dan pemicu sebetulnya. Prabowo setelah dilantik harus membuktikan dia kucing atau macan. Karena dulu kita lulukan 2019 Prabowo adalah macan Asia, dan saatnya sekarang dia harus membuktikan dia macan atau kucing. Begitu. Tapi itu semuanya adalah cita-cita kita semua adalah agar negara kita menjadi negara berkembang, lalu kemudian menjadi negara maju, dan kita menjadi negara yang super maju di dunia, betul?
untuk prasyarat daripada negara kita menjadi negara maju dan negara super maju, sumber daya alam mendukung luar biasa. Akan tetapi yang menjadi kendala utama adalah masalah kedaulatan. Masalah kedaulatan ini masalah prinsip satu negara. Negara ini akan menjadi negara maju atau negara mundur, itu tergantung bagaimana kedaulatan itu sendiri. Kedaulatan adalah sebuah konsistensi memegang prinsip way of life negara itu sendiri dan konstitusi yang dia pegang teguh dan dijalankan secara konstituen. Itu adalah merupakan sumber kedaulatan. Kedaulatan ini ada dua, ada kedaulatan teritorial, ada kedaulatan non teritorial. Kedaulatan teritorial tentunya adalah pertahanan, bagaimana kita menjaga batas-batas wilayah kita, tentunya itu adalah pertahanan TNI yang harus kita kembangkan, kita revitalisasi, kita kuatkan sehingga kita tidak bisa diganggu secara teritorial. Yang kedua adalah kedaulatan non teritorial. Itu termasuk kedaulatan politik, kedaulatan kesehatan, kedaulatan ekonomi, kedaulatan sosial, kedaulatan hukum. Apakah kita sudah berpegang teguh dan mandiri, tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur luar? Itu kita harus buktikan kedaulatan itu. Proses sebuah negara maju, yang pertama adalah kedaulatan harus dimiliki secara mutlak. Yang pertama adalah harus ada stabilitas. Stabilitas politik, stabilitas ekonomi, stabilitas sosial, stabilitas hukum dan lain sebagainya. Kita harus stabil. Setelah kita tinggal introspeksi kita, tinggal muhasabah kita ini. Apakah negeri kita ini sekarang stabil? Politik stabil? Ekonomi stabil? Apakah sosial kita stabil? Budaya kita stabil? Kita pertanyakan sama-sama. Ya, kalau kita tidak stabil, tidak akan pernah menjadi negara yang berdaulat. Ya, kalau sudah stabil, maka akan terjadi pertumbuhan. Negara tersebut, rakyatnya akan tumbuh secara positif dan meningkat. Itu kalau stabil. Kalau nggak stabil, nggak akan pernah meningkat. Ya. Lalu kemudian setelah kita negara menjadi negara adalah negara yang berkembang, bertumbuh, maka kita semakin banyak equity. Semakin banyak equity, semakin stabil, semakin berdaulat dan akhirnya menjadi negara maju. Apakah kita bisa menjadi negara maju? Jawabannya yang pertama adalah presidennya bagaimana. Apakah presidennya dia punya kedaulatan atau tidak? Kita tanyakan, Pak Prabowo ini sekarang menjadi presiden, dia berdaulat atau tidak secara pribadi? Dalam politiknya, pemikirannya, kepentingan-kepentingan rakyat, dia punya kedaulatan atau tidak? Kalau dia tidak punya kedaulatan, mustahil kita akan menjadi negara maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pemirsa ketahui bahwa kami di sini 2014-2019 adalah pendukung Bapak Prabowo semua, betul? Saya ingat muka-mukanya. Kalau sekarang apa kabar Pak Prabowo? Makanya ditulis oleh Bang Refli, ada apa dengan Pak Prabowo? 2019 kami bolak-balik bagaimana Pak Prabowo bisa menang di Sumatera Selatan. Makanya saya nggak ketemu banyak yang di sini karena saya dapat duit saya terbang, Sumsel menang 62% Prabowo Sandi. Karena kami mengumpulkan alumni perguruan tinggi dari 14 perguruan tinggi negeri dan swasta, dan kami mengundang almarhum Rizal Ramli dan Leo Sungkarisma. Semua free. Karena Bapak almarhum Rizal Ramli begitu baiknya memberikan fasilitas untuk kami beserta dia punya tim ada 5 orang, media dan lain sebagainya, semua gratis. Kami tinggal mengumpulkan orang. Bagaimana perjuangan kita saat itu berusaha untuk memenangkan Pak Prabowo, karena kita tahu bahwa Pak Prabowo orangnya bisa kita andalkan, betul, berintegritas.
Ada satu itu, tidak ada pilihan lain. Jadi zaman dulu 2019, 2014 ada tulisan asal jangan Jokowi, betul. Akhirnya pilihan cuma ke Pak Prabowo. Nah, tahun ini 2024 harusnya kalau Pak Prabowo tidak bergandengan dengan yang di depan ini, Fufu Fafa, saya yakin kita semua akan bersatu memenangkan Pak Prabowo, betul? Betul. Artinya sebenarnya Indonesia ini bisa menjadi lebih baik kalau Fufu Fafa tidak ada di situ. Sayangnya Pak Prabowo, saya juga bingung. Jadi pada saat Pak Rizal Ramli meninggal, kami melayat di rumah dan jam yang sama Pak Prabowo datang. Jadi beliau jalan, saya bukan lagi pendukung Pak Prabowo, tapi saya ngomong sama Pak Prabowo, Bapak, saya pendukung Bapak. Terima kasih katanya. Terus saya pegang sininya, tapi 2019 Pak. Karena sekarang sudah lewat itu, sudah tidak berlaku lagi dukungan kita untuk beliau. Cuman kami tetap berharap bahwa Pak Prabowo tetap seperti Bapak Prabowo 2019-2014 dengan pandangannya paradoks Indonesia, bagaimana dia sudah menilai 10 tahun Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi hancur lebur. Artinya apa? Kami seperti Pak Roy bilang, kami berharap Pak Prabowo kembali ke titah seperti awal. Kami mendukung Pak Prabowo membawa Indonesia menjadi lebih baik. Gemah Ripalo Jinawi, bukan Gemah Ripalo Cinawi. Karena yang ada sekarang dari ujung Sumatera sampai ujung Papua Cina semua. Pak, kasihan Pak, Indonesia itu hijau, tapi untuk saat ini hijaunya bukan karena tumbuh-tumbuhan, hijaunya karena jaket Gojek. Ya, karena mencari kerja susah, yang gampang cuma jadi Gojek. Yang untung siapa? Nadiem Makarim. Bisa dicek berapa kenaikan kekayaan Nadiem Makarim selama 5 tahun dia menjabat menteri. Cek sendiri ya. Jadi aku lupa kenalin diri nih ya. Aku Mary dari Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Balik lagi bahwa kenapa perempuan harus bersuara? Karena semua kebijakan yang diakibatkan oleh mereka berdua akan bermuara kepada ibu-ibu rumah tangga di rumah. Mulai dari sembako mahal, sekolah mahal, transportasi, kemudian ritme-ritme dalam persekolahan. Saya kebetulan anak saya sudah nggak sekolah, tapi saya paham bagaimana sistem zonasi dan lain sebagainya. Kalau dulu kita bisa pakai baju lungsuran, betul, bisa pakai buku lungsuran dari kakak kita. Kalau sekarang nggak bisa. Kenapa? Karena buku itu dicoret-coret, jadi nggak mungkin lagi tahun depan dipakai lagi. Dan ini masalah. Kami 9 beradik, saya yakin dulu buku kami lungsuran dari kakak yang pertama gitu. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa. Kebayang kalau satu sekolah, kemarin ada kasus satu keluarga menunggak 42 juta. Satu keluarga menunggak uang bayaran sekolah 42 juta. Saya bingung. Apa yang terjadi dengan sekolah sekarang? Terlalu mahal, tapi kualitas juga tidak mumpuni. Kualitas turun. Tahu nggak yang terjadi apa sekarang di TikTok? Banyaknya anak-anak yang tamat kuliah lari ke luar negeri mencari kerja, walaupun jadi tukang cuci piring. Sedih gak? Sudah susah-susah kita sekolahin, di luar negeri cuma jadi tukang cuci piring. Hal ini harus kita bangkitkan Pak Prabowo. Indonesia harus bermartabat, harus banyak menciptakan lapangan kerja yang bermartabat untuk anak Indonesia. Jangan cuma menjadi Gojek. Gojek itu sekarang ya, tapi 10 tahun kemudian angka sakit paru-paru itu pasti akan lebih meningkat. Kemudian kanker, kemudian sakit hati, hati ya, sakit kuning. Karena kan biasa Gojek itu begadang. Sekarang mereka masih aman, tapi 10 tahun ke depan lihat itu akan banyak sekali efek dari kepala rumah tangga yang mempunyai penghasilan dari Gojek.
Kami berharap Bapak Prabowo memperhatikan. Insya Allah kami KNPRI akan sowan ke Kementerian Perempuan. Kemudian kalau diizinkan kami juga akan menghadap Pak Prabowo, karena perempuan harus mendapat tempat di negeri ini. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.